Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri Bapak, saya atas nama Yusuf Arifin dengan nomor NPM 2217051158 dari kelas D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu tentang FSA atau Finite State Automata. Nah, di sini kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu di sini teori otomata. Teori otomata adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata, yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal, digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari teori otomata. Nah, di sini next, teori otomata sendiri ini terdiri dari jumlah state ataupun keadaan kedudukan transisi antara state tersebut. Nah, di sini saya jelaskan yang lingkaran ini yang disebut state, terus yang tanda panah ke samping ini yang disebutkan transisi. Dan terus yang kedua ini, yang atas ini adalah kedudukan ataupun keadaannya. Nah, di sini lanjut saja. Nah, untuk teori otomata sendiri ini terdiri dari 4 cabang, yaitu Turing Machine, Pushdown Automata, Finite Matching, dan Computational Logic. Nah, di sini lanjut. Nah, untuk teori otomata sendiri yaitu sekumpulan untai ataupun string atau urutan simbol dari alfabet yang dihasilkan oleh mesin otomata. Nah, di sini saya contohkan. Seperti L1 sama dengan 0,1, 0,00,01, 10,11,001, 0,01,010,011. Nah, di sini kayak bilangan biner dan seterusnya. Nah, di sini untuk L2-nya sama aja, tapi dia menggunakan huruf yaitu A, B, B, dan seterusnya. Nah, untuk L3 sendiri ini gabungan dari L1 yaitu 00, 1100 dan seterusnya. Nah, di sini lanjut. Nah, di sini saya jelaskan untuk teori otomata sendiri itu bisa dirangkum beberapa cabang. Yang pertama yaitu bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa sekumpulan string atau kata yang dihasilkan oleh suatu otomata atau tata bahasa tertentu. Bahasa formal digunakan untuk menggambarkan berbagai masalah komputasi dan dapat dianalisis menggunakan otomata. Nah, terus selanjutnya yaitu jenis-jenis otomata. Terdapat beberapa jenis otomata yang berbeda, termasuk otomata deterministik dan otomata non-deterministik. Jenis-jenis otomata ini memiliki tingkat ekspresivitas yang berbeda dalam mengenali bahasa-bahasa formal. Nah, di sini lanjut kita masuk ke FSA ataupun singkatan dari Finite State Automata. Adalah suatu jenis otomata yang digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa formal. Ini merupakan salah satu komponen dasar dalam teori otomata. FSA terdiri dari sejumlah terbatas state ataupun keadaan yang dapat berubah dari state ke state lainnya berdasarkan input yang diterima. Nah, jadi ada beberapa keadaan ketika kita menginputkan suatu state yang berbeda. Nah, di sini ada contohnya yaitu Deterministic Finite State Automata atau DFA dan Non-Deterministic Finite State Automata atau NFA dan Finite State Transducer atau FST. Nah, di sini lanjut. Nah, apakah itu state? Nah, di sini yang dimaksud state adalah kedudukan ataupun keadaan. Nah, di sini contohnya lampu, sepeda motor, permainan catur, kedudukannya dan lain-lain. Nah, di sini lanjut. FSA dinyatakan dengan 5 tupel. Nah, di sini secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tupel. Nah, di sini kita gambarkan menjadi kode-kode tertentu. Dan di sini M yang dimana dimaksudkan. Nah, key sendiri adalah himpunan state ataupun kedudukan. Terus di sini selanjutnya ada abjad himpunan simbol input atau masukan
Dan selanjutnya itu fungsi transisi, state awal ataupun kedudukan awal. State merupakan bilangan dari key, dan himpunan state akhir F merupakan bukan termasuk anggota dari key. Nah, di sini lanjut kita masuk ke fading machine pengecekan pinatil ganjil. Nah, di sini saya membuatkan contohnya dan di sini ada keterangannya. Nah, keterangan ini yang pertama itu lingkaran menyatakan state ataupun kedudukan. Nah, yang di awal ini terhadap kedudukan, terus tabel pada lingkaran adalah nama state tersebut. Nah, di sini ada tabelnya. Terus busur menyatakan transisi yaitu perpindahan kedudukan. Nah, di sini ini yang dinamakan transisi. Terus lingkaran didahului sebuah busur atau label menyatakan state awal. Nah, di sini sebuah busur label menyatakan state awal. Terus di sini ada lingkaran ganda menyatakan state akhir finality. Nah, terus di sini ada, nah di sini kita masuk ke finite state automata. Nah, di sini saya membuatkan contoh gambar dan di sini saya memberikan keterangan. Dari diagram transisi tersebut, key merupakan event old dan di sini bilangan 0,1, S sama dengan event, F sama dengan old, dan di sini ada fungsi transisi yaitu event 0 dan event 1 old, event old kosong dan old 1 event. Nah, sini kita lanjut finite state automata, maka tabel fungsi transisi pengecekan partiti ganjil. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh gambarnya. Nah, terus di sini ada tabelnya event 1 0 event odd event 1. Nah, di sini ada gambar transisinya. Karena mesin di atas merupakan pengecekan penalti ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah ODD. Jika mesin mendapatkan input 1101, rutan state menjadi event 1 or 1 event 0 event 1 odd, maka diterima oleh mesin. Jika mesin menyatakan input 101, urutan state menjadi event 1 odd 0 odd 1 event, maka ditolak oleh mesin. Nah, di sini kita lanjut lagi. Yaitu finite state automata FSA dibedakan menjadi dua, yaitu DFA atau deterministic finite automata, automata berhingga yang pasti, tetap atau tertentu. Selanjutnya itu NFA non deterministic finite automata, automata berhingga yang tidak pasti. Nah, di sini kita lanjut FSA determinasi finite automata. Dari struktur state adalah tabel suatu state berikut untuk setiap masukan yang diterima. Nah, di sini seperti contohnya ya. State key X satu bilangan dan ini diterima oleh key. Nah, di sini kita lanjut lagi. Mesin DFA. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh gambar dari tabel yang dijelaskan. Konfigurasi DSA secara normal dinyatakan. Nah, sini ada keterangan ya. Key sama dengan key 0, key 1, key 2. Himpunan A, B, S, Q0, F, dan Q2. Fungsi transisinya ini bisa juga dilihat di sini nyambung ke sini. Nah, oke, mungkin seperti itu. Di sini kita lanjut ke dalam keterangannya. Untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tempat suatu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila himpunan key, X berada pada state akhir. Dengan menyatakan lain secara formal, bila M adalah sebuah bahasa FSA, maka M adalah key dan himpunan S dan F menerima bahasa yang disebut LMN yang merupakan himpunan X di dalam F. Contohnya, bilangan diinputkan string ABB pada mesin tersebut, maka ini sebagai contohnya, karena Q2 merupakan state akhir, maka ABB berada dalam LM. Bila inputan string BABA pada mesin tersebut, maka himpunan Q0, BABA sama dengan Q1 ABA dan Q1BA dan Q2A sama dengan 1. Karena Q1 tersebut termasuk state terakhir, maka BABA tidak berada dalam LM. Nah, di sini
kita masuk FSA ataupun non deterministic finality automata. Nah, di sini untuk setiap state tidak selalu tempat ada suatu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar transisi masukan yang sama. Key X merupakan himpunan dari dan state-nya yaitu P dalam kurung key. Nah, di sini saya masuk ke dalam perbedaan. Nah, di sini apa sih yang disebut perbedaan DFA dan NFA? Perbedaan DFA dan NFA ada pada fungsi transisinya. Nah, DFA sendiri setiap pasangan state masukan selalu tepat ada suatu state berikutnya. NFA sendiri untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan state berikutnya. Nah, di sini dari dan DFA itu ketika disebutkan tuh hanya satu jalur dan NFA itu bisa ke state 1 ataupun state 2. Nah, di sini bisa milih saja. Nah, oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang telah diberikan. Di sini kurang lebihnya saya mohon maaf dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.